Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di kelas calon akuntan. Kali ini kakak akan berbagi video membuat buku besar dan langsung mempostingnya ke dalam neraca saldo. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kakak, buruan di subscribe agar kakak semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Langsung kita mulai saja ya teman-teman. Ini adalah Jurnal Umum PT Pengusaha Muda selama bulan Juli 2019. Kita akan membuat buku besar dari Jurnal Umum ini teman-teman. Kali ini kita akan membuat buku besar akun T. Kenapa buku besar akun T? Karena buku besar akun T untuk pertama belajar itu mudah untuk kita pahami teman-teman. Kali ini kakak akan membuat buku besar akun T untuk akun kas. Seperti kita lihat di jurnal umum, akun kas pada tanggal 1 Juli ada 50 juta di sisi debit. Maka kita masukkan di buku besar sebesar 50 juta di sisi debit teman-teman. Begitupun pada tanggal 3 Juli ada kas kita di sisi kredit sebesar 10 juta. Maka di buku besar kita masukkan sebesar 10 juta teman-teman. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah kita masukkan semua kas yang ada di jurnal ke dalam buku besar, maka kita akan menghitungnya antara sisi debit dan sisi kredit teman-teman. Untuk sisi debit kita ketemu angka 95 juta dan sisi kredit ketemu angka 39 juta. Maka untuk mengetahui saldo akun kas, sisi debit dikurang dengan sisi kredit, yaitu 95 juta dikurang 39 juta. Maka saldonya menjadi 56 juta rupiah. Selanjutnya, saldo yang ada di buku besar tadi kita akan langsung masukkan ke dalam neraca saldo, yaitu di akun kas sebesar 56 juta rupiah di sisi debit teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar piutang. Seperti terlihat dalam jurnal umum, transaksi yang ada piutang yaitu ada dua, yaitu tanggal 13 Juli dan tanggal 17 Juli, yang masing-masing sama di sisi debit sebesar 20 juta dan 10 juta. Maka untuk saldo piutang, karena sisi kreditnya tidak ada, jadi saldonya tetap 30 juta rupiah. Saldo 30 juta rupiah yang ada di buku besar langsung kita masukkan ke dalam neraca saldo di akun piutang di sisi debit teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar akun T untuk perlengkapan. Karena di dalam jurnal umum, transaksi yang menyangkut tentang perlengkapan hanya ada satu, maka kita akan masukkan di buku besar yaitu tanggal 3 Juli sebesar 10 juta di sisi debit. Karena di sisi kredit tidak ada, maka saldo 10 juta ini adalah saldo akhir buku besar teman-teman. Jadi saldo 10 juta dari akun perlengkapan kita masukkan ke dalam neraca saldo di akun perlengkapan sebesar 10 juta di sisi debit. Selanjutnya kita akan membuat buku besar akun peralatan. Karena transaksi di jurnal umum akun peralatan hanya ada satu, yaitu tanggal 7 Juli. Maka kita buat di buku besar yaitu tanggal 7 Juli sebesar 15 juta di sisi debit. Jadi saldo 15 juta itu adalah saldo akhir dari buku besar yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo, yaitu di akun peralatan di sisi debit. Selanjutnya yaitu kita akan membuat buku besar akun kendaraan. Karena di jurnal umum transaksi menyangkut akun kendaraan hanya ada satu, maka kita tulis di buku besar yaitu tanggal 10 Juli sebesar 50 juta di sisi debit. Saldo 50 juta yang ada di buku besar langsung kita masukkan ke dalam neraca saldo di akun kendaraan di sisi debit teman-teman sebesar 50 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan akun utang? Kita akan membuat buku besar akun utang usaha. Di jurnal umum, transaksi menyangkut akun utang usaha ada 3 teman-teman, yaitu tanggal 7 Juli, 10 Juli, dan 20 Juli. Untuk tanggal 7 Juli ada 10 juta di sisi kredit.
tanggal 10 Juli sebesar 50 juta di sisi kredit. Dan tanggal 20 Juli sebesar 10 juta di sisi debit. Untuk menghitung saldo akun utang usaha, yaitu sisi kredit dikurang dengan sisi debit. Untuk sisi kredit ada 60 juta, maka kita kurangkan dengan di sisi debit sebesar 10 juta. Jadi saldo akun utang usaha yaitu 50 juta rupiah. Saldo 50 juta rupiah akan kita masukkan ke dalam neraca saldo di akun utang usaha di sisi kredit, teman-teman. Karena saldo utang usaha sisi normalnya di kredit. Selanjutnya kita akan membuat buku besar utang bank. Karena di jurnal umum utang bank hanya ada satu transaksi, maka langsung aja kita masukkan ke dalam buku besar, yaitu tanggal 5 Juli sebesar 30 juta di sisi kredit. Saldo sebesar 30 juta kita masukkan ke dalam neraca saldo di akun utang bank sebesar 30 juta di sisi kredit. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar modal. Karena di jurnal umum, transaksi yang menyangkut akun modal hanya ada satu, yaitu tanggal 1 Juli. Maka akan kita masukkan ke buku besar tanggal 1 Juli di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Saldo akun modal sebesar 50 juta rupiah kita masukkan ke dalam neraca saldo di akun modal sebesar 50 juta rupiah di sisi kredit. Karena akun modal sisi normalnya di kredit. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar prepay. Karena dalam jurnal umum, akun prepay hanya ada satu transaksi, yaitu tanggal 22 Juli sebesar 5 juta. Maka kita buat di buku besar di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam neraca saldo sebesar 5 juta rupiah di sisi debit di akun prepay. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar pendapatan. Di dalam jurnal umum, akun pendapatan. Di dalam jurnal umum, transaksi yang menyangkut akun pendapatan ada 3, teman-teman, yaitu tanggal 8 Juli, 13 Juli, dan 17 Juli, yang masing-masing 10 juta, 20 juta, dan 15 juta, yang semuanya ada di sisi kredit. Artinya pendapatan kita bertambah sebesar 45 juta. Saldo 45 juta akan kita masukkan ke dalam neraca saldo di akun pendapatan di sisi kredit, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat buku besar beban listrik. Karena di dalam transaksi jurnal umum beban listrik hanya ada satu, maka kita masukkan tanggal 28 Juli sebesar 4 juta di sisi debit. Kemudian kita masukkan ke dalam neraca saldo di sisi debit sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, buku besar beban gaji. Karena sama seperti beban listrik, maka langsung saja kita masukkan tanggal 28 Juli sebesar 5 juta. Kemudian kita masukkan ke dalam neraca saldo di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Sekarang, semua akun yang ada di neraca saldo telah kita isi nominalnya masing-masing, teman-teman. Ada kas 56 juta, piutang 30 juta, dan seterusnya. Untuk mengecek kebenaran neraca saldo yang kita buat, akan kita lihat di bawah, yaitu total. Totalnya harus sama antara sisi debit dan sisi kredit. Dan neraca saldo yang kita buat yaitu balance atau seimbang sisi debit dan sisi kreditnya sebesar 175 juta rupiah, teman-teman. Nah, cukup mudah kan untuk membuat buku besar dan langsung memposting ke neraca saldo. Semoga video yang kakak buat bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya.